Oh, Mas, baru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua POKI, Bapak Dr. Iwan Yusuf. Yang saya hormati juga pengurus POKI. Yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Umatul Khairiyah PhD. Selamat datang, selamat berjumpa, Bu Uma. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam webinar yang sangat penting ini, yang berjudul Desain Kurikulum Integrasi Nilai Islam dan Kedokteran Islam dalam Pendidikan Kedokteran di Era 5.0. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Para hadirin webinar yang berbahagia, di era revolusi industri 5.0 ini, di mana teknologi semakin terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalamnya pendidikan, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan, khususnya kedokteran, tentang bagaimana menyusun kurikulum yang tidak hanya mencetak dokter yang kompetensi klinis yang unggul, tetapi juga mampu memadukan nilai-nilai Islam dalam praktek kedokteran sehari-hari. Hal ini tentunya tidak mudah, tetapi sangat penting agar pendidikan kedokteran kita tetap relevan dan bermakna di tengah perubahan zaman. Pada webinar kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari para pakar kurikulum yang telah berpengalaman dalam bidang ini, yaitu Dr. Umatul Khairiyah, PhD. Beliau akan berbagi wawasan tentang bagaimana integrasi nilai Islam dalam kurikulum kedokteran sehingga dapat diwujudkan secara efektif dan aplikatif. Kami berharap diskusi hari ini akan memberikan inspirasi dan panduan bagi para pendidik, akademisi, dan praktisi dalam mengembangkan pendidikan kedokteran yang lebih holistik dan berakar pada nilai-nilai keislaman. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Kota Lama sambil menikmati suasana sejuk. Selamat datang para peserta semua. Semoga webinar ini bermanfaat dan berujung baik. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita kali ini. Dr. Umatul Khairiyah, MNet PhD, merupakan dosen di Fakultas Kedokteran UII, dan posisi sekarang beliau adalah anggota divisi kurikulum dan UKM PPD IP. Beliau koordinator kurikulum di POKI dan menjadi anggota tim Pokja ID, yaitu Program Intensif Dokter Indonesia, dan Kepala Departemen Medicine Fakultas Kedokteran UII. Pengalamannya, beliau merupakan pioner dalam pengembangan pendidikan kedokteran program di EK UII. Research interest-nya nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin berkolaborasi, ini terkait dengan materi self-assessment, PBL, instrument development. Saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kurikulum PT ini. Untuk selanjutnya, saya persilakan Dr. Uma untuk bisa mempresentasikan. Oh iya, waktunya kami berikan 1 jam, untuk kemudian berikutnya akan ada tanya jawab. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian mencatat pertanyaan-pertanyaan, bisa nanti langsung bicara di forum ini, juga bisa nanti lewat chatnya Zoom ini. Monggo, Dr. Uma, saya persilakan. Oke, terima kasih Dr. Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,
Sebelumnya selamat datang Bapak Ibu dalam acara webinarnya Foki gitu ya. Ini kayaknya ada nama-nama baru ya Dok ya. Salam kenal. Saya Uma, tadi sudah diperkenal Pak Yani. Malah Pak Yani belum ada yang kenalin karena nggak ada MC-nya ya. Saya gantian kenalin ya Pak Yani. Pak Yani ini juga sebetulnya dokter bidang medical education ya. Jadi ini di sini kami saling sharing gitu ya. Nanti Bapak Ibu, dokter semua jika ada hal yang pengalaman praktis atau mungkin hal-hal yang memang justru kita bisa sharingkan bersama, kita bisa berdiskusi ya. Jadi di sini bukan berarti saya lebih tahu, justru ini karena dapat tugas dari Pak Iwang, Ketua Foki gitu ya. Jadi Foki ini mungkin Bapak Ibu yang baru join ya, Forum Kedokteran Islam Indonesia. Jadi semacam asosiasi Fakultas Kedokteran Islam di Indonesia. Anggotanya sekarang berarti 35 ya, Dokter Iwang ya. Karena ada tambahan Unida ya kayaknya. Ya, ini ada anggota baru kita, Dokter Ilyu dari Unida. Selamat datang ya, Dokter Ilyu. Kemudian saya sapa di sini nih juga pakar medical education juga ada Dokter Dian seterusnya ini ya. Ada Bu Isnati, dekan saya, Bu Adek, Bu Rina. Dokter Lina dari Palembang ya. Selamat datang Dok. Yang Dokter Iman juga. Ini saya tidak bisa menyapa satu-satu ya Dok. Semoga nanti kita bisa bersinergi ya untuk kemajuan pendidikan kedokteran Islam di Indonesia. Ini temanya kayak anu ya, wow gitu ya Pak Yani ya. Tapi kayaknya isinya juga sama aja gitu ya dengan prinsip development kurikulum yang ini gitu ya. Nanti kita bisa Ya. saling sharing gitu ya. Eh, saya mulai dari sini, Bapak Ibu. Tadi Pak Yani sudah menyebutkan gitu ya, Society 5.0 gitu ya. Kita bukan lagi yang industrial 4.0 gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini saya ambil dari Google ya sebetulnya, banyak gambar ini. Yang mau saya tekankan adalah apa yang ada di Society 5.0 gitu ya. Karena memang ini tantangan kita. Tadi Pak Yani sudah highlight ya, bagaimana terutama dalam konteks pendidikan kedokteran gitu ya. Kita tetap menghasilkan dokter yang kualitas, humanis gitu ya, di tengah tantangan seperti ini gitu ya. Mungkin ke depan kita juga akan menghadapi tantangan yang lebih banyak lagi, gitu. Kita mencoba menyamakan persepsi apa sih gitu ya, tantangan yang ada di Society 5.0 ini gitu ya. Jadi di sini eh, kemudahan untuk share informasi gitu ya. Jadi ini kita mungkin sudah merasakan ya kalau di misalnya medsos gitu ya, kita barusan dapat saja sudah langsung tershare gitu ya. Oh ternyata sudah sampai mana-mana informasi mudah saja gitu ya. Ini juga misalnya eh, di mahasiswa kita gitu ya, dapat info sedikit tentang apa sisi positifnya sih salah satunya ketika misalnya ada bahan pembelajaran langsung bisa tershare semua gitu. Tapi juga tentunya ada sisi-sisi eh, impact negatifnya gitu ya. Nah, ini bagaimana kita sebagai seorang pendidik perlu menyadari gitu ya, bahwa di tengah tantangan derasnya gitu ya, mudahnya share informasi ini gitu ya, tentunya akan ada nilai-nilai baru gitu ya, yang mungkin perlu kita ini ya, eh, istilahnya perlu perhatikan gitu ya, perlu kita ini kan dalam ketika pengembangan kurikulum maupun proses pendidikannya secara keseluruhan di Fakultas Kedokteran. Kemudian berikutnya gitu ya, terkait sosial isu gitu ya. Interaksi sosial akan lebih di dunia maya lebih banyak di sana sehingga banyak batasan-batasan gitu ya yang secara interaksi langsung itu mungkin tidak sebanyak ketika kemudian di era sebelumnya gitu ya. Ini terasa sekali. Nah, kita perlu memperhatikan ini gitu ya. Kemudian bagaimana gitu ya fungsi-fungsi mesin itu akan menggantikan ya banyak hal gitu ya. Kalau kita di dunia medis gitu ya, bagaimana misalnya peralatan medis dan seterusnya kita bisa menghandlenya gitu ya. Kemarin tuh saya tuh ada berkesempatan gitu ya mendengarkan diskunya Bu Dirjen Kesmas ya, Bu Maria gitu ya. Banyak gitu ya sebetulnya di Indonesia itu pengadaan alat sudah ini gitu ya, lumayan gitu ya dari sisi pemerintah pengadaannya. Nah, cuman masalahnya apa? Masalahnya tidak semua nakes itu capable gitu ya. Nah, ini tantangan juga gitu, apalagi nanti semakin ke sini gitu ya. em, Alat-alat teknologi kesehatan itu gitu ya akan semakin canggih. Nah, ini juga tantangan buat kita dalam developing kurikulum, menyiapkan proses pendidikan yang memang kemudian melahirkan dokter-dokter yang sesuai kebutuhan.
Kemudian tantangan yang lain gitu ya. Nah, sekarang memang artificial intelligence gitu ya. Jadi ini membuat ya tidak ada batasan dalam bekerja gitu ya. Ini juga bagaimana isu-isu mungkin Bapak Ibu di institusinya masing-masing juga sudah mengupas ya. Bagaimana ini misalnya terkait, oh ya karya tulis gitu ya. Oh, dari AI boleh nggak sih langsung atau bagaimana dan seterusnya ini yang sekarang mulai terasa ke depan mungkin tantangan ini akan semakin eh, tinggi gitu ya. Nah, bagaimana kita bersiap sebagai seorang pendidik gitu ya, terutama kapasitas kita di institusi untuk mendeveloping kurikulum, mendesainnya agar sesuai dengan tantangan yang ada. Jadi kalau kemarin tuh di Prof. Trianggona ya di Fordek itu mengatakan salah satu karakternya Society 5.0 itu adalah smart society gitu ya. Smart society ya betul gitu ya. Tapi memang ada hal yang kemudian perlu betul-betul kita perhatikan gitu ya dalam mendesain kurikulum adalah dari sisi humanisme gitu ya. Nah, itu yang kemudian eh, menjadi perhatian kita semua dalam mendesain kurikulum adalah bagaimana tadi menjawab tantangan-tantangan yang ada gitu ya. Ini juga saya ambil dari googling aja menemukan ini gitu ya. Artinya ini memang sudah menjadi pembahasan yang cukup masif gitu ya. Saya cuma mau menggarisbawahi ini yang terkait education gitu ya. Bagaimana di tengah tantangan Society 5.0 itu gitu ya. Ya kita sebagai seorang pendidik membutuhkan inovasi-inovasi sosial salah satunya ya tadi untuk terkait interaksi gitu ya. Interaksinya ini bagaimana agar lebih antar ini ya, antar mungkin eh, nakes dan seterusnya. Kemudian bagaimana skill-skill yang dibutuhkan gitu ya, yang terkait kebutuhan-kebutuhan seperti tadi ya, penggunaan alat yang lebih canggih dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di tantangan Society 5.0 ini kolaborasi antar profesi memang juga menjadi isu yang cukup masif juga ya, Dok ya. Jadi bagaimana di kurikulum kita harus mengadop ini gitu ya, kolaborasi tidak hanya dalam profesi kita di dokter gitu ya, tapi bagaimana antar profesi kesehatan ini juga perlu diperhatikan. Kemudian personalized education ini kalau di berbagai forum ini cukup menarik gitu ya. Bagaimana memang gitu ya proses pendidikan itu juga melihat gitu ya karakteristik personal dari masing-masing anak didik kita. Nah, ini kalau kita membayangkan ya, wah bagaimana misalnya saya punya mahasiswa 200 gitu ya, harus memfasilitasi ya kita bagaimana gitu ya bahwa memang paling nggak menanamkan sebuah kesadaran gitu ya bahwa masing-masing anak didik itu punya karakteristik tidak bisa kemudian berjalan sama gitu ya walaupun minimally outcome yang kita harapkan tentunya sama gitu ya tapi masing-masing punya karakteristik. Nah, ini bagaimana kemudian kita mendesain sebuah proses pendidikan yang cukup memperhatikan karakteristik-karakteristik personal tadi gitu ya, kemudian kemampuan menjawab masalah, kemudian critical thinking ini sih ini memang dari dulu gitu ya. Tapi bagaimana tuntutan tentang critical thinking ini menjadi isu yang semakin sangat diperlukan di era Society 5.0 gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya kita sebagai pendidik dan institusi itu gitu ya eh, harus lebih kreatif gitu ya dalam menciptakan proses pendidikan, lingkungan belajar yang memang kemudian betul-betul nyaman gitu ya. Kalau dan sesuai dengan nanti harapan output yang kita inginkan itu seperti apa gitu ya. Ini saya ambil dari tulisan gitu ya, tulisan jurnal pendidikan. Ini jurnal pendidikan bukan medical education gitu ya. Tapi secara umum ini menggambarkan gitu ya. Kalau kita lihat eh, ketika saya pertama membaca ini, oh iya ya ini sama dengan karakter-karakter anak didik kami gitu ya, atau Bapak Ibu semua gitu ya. Yang pertama gitu ya, saya mungkin mulai dari sini gitu ya. Karakter nilai karakter gitu ya, karakteristik generasi Z itu gitu ya. Tantangannya apa gitu ya? Di sini adalah yang pertama perubahan gaya belajar dan komunikasi. Ini jelas sekali gitu ya. Kalau kita melihat gitu ya, mungkin mahasiswa kita ini lagi medik rajin sekali ya, gitu ya, nulis di tablet. Mungkin yang rajin sih gitu ya, sedikit capture semua. Kalau dulu kita pakai nulis gitu ya, kan nulis gitu ya di kertas, kemudian dirapikan lagi. Kalau sekarang sudah cukup di tablet aja semua di capture sudah nggak perlu nulis lagi gitu ya.
Ini hanya salah satu contoh bagaimana gaya belajar itu akan mengarah pada saat ini gitu ya. Jadi eh, kalau di jurnal ini dikupas bahwa gaya belajar yang ada pada anak-anak sekarang itu gitu ya lebih cenderung mendetail gitu ya untuk yang memang tadi learning memang punya semangat belajar gitu ya, cenderung mendetail gitu ya daripada kita generasi sebelumnya gitu ya. Kemudian yang cukup menarik adalah pola komunikasi juga gitu ya. Pola komunikasi kalau kita melihat gitu ya, contoh aja ya, style gitu ya. Style bagaimana mahasiswa kita misalnya kirim pesan sama kita gitu ya, dengan cara kita gitu ya. Dulu menghubungi dosen itu sangat berbeda gitu ya. Tidak hanya masalah bahasa gitu ya, bahkan mungkin ini juga terkait eh, ketidakpahaman bisa juga gitu ya. Ketidakpahaman, oh ya harusnya begini loh gitu ya. Ini terutama kaitannya ini dengan kritis identitas dan nilai ini gitu ya. Hal-hal sepele begini gitu ya, kita mungkin mengira gitu ya, kalau generasi sebelumnya itu gitu ya, ini nggak sopan dan seterusnya, tapi ternyata mereka bukannya karena sengaja, karena memang nggak tahu gitu ya. Nah ini bagaimana tantangan kita sebagai pendidik gitu ya, ya mengarahkan tadi gitu ya. Jadi peran peran guru, peran pendidik, peran dosen itu banyak bergeser sekarang ini gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana krisis identitas dan nilai gitu ya. Ini banyak sekali ya case mungkin kalau kita membaca di web-web berita dan seterusnya gitu ya. Bagaimana case-case di generasi Z gitu ya terkait kritis identitas dan nilai ini gitu ya. Kemudian tantangan yang lain gitu ya, perubahan sosial dan keluarga. Karena memang berbeda pola komunikasi dalam keluarga kita gitu ya. Ini kan terkait tantangan perubahan zaman gitu ya. Kalau dulu gitu ya, kan sering di medsos-medsos itu ada apa ya, meme gitu ya. Kalau dulu makan bersama itu duduk bersama gitu ya ngobrol. Kalau sekarang pegang gadget masing-masing gitu ya sambil makan pun gitu ya. Ini salah satu perubahan fungsi keluarga di sini, fungsi sosial juga gitu ya. Kalau dulu ya kita bisa mudah saja untuk datang berkunjung karena sekarang oh ya udah bisa video call nih gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada cerita gitu ya. Jarang pulang gitu ya karena merasa oh ya saya sudah cukup video call dengan ibu saya gitu ya. Nah, makanya ada kisah menarik itu gitu ya. Jadi bagaimana ibunya nggak mau punya smartphone itu Pak ya, ini biar anak-anaknya mau pulang gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana perubahan sosial dan keluarga itu ya sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh kondisi zaman sekarang gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tekanan sosial dan kesehatan mental. Ini yang banyak sekarang terjadi Bapak Ibu gitu ya. Saya yakin ini juga terjadi di institusi Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat kecenderungan gitu ya, gangguan psikis ini semakin meningkat. Mungkin nanti sekali-kali dari Foki bisa membuat kajian ini, Pak Iwang, Pak Yani gitu ya. Karena ini cukup menjadi isu menarik gitu ya. Mungkin saya sedikit bercerita karena tadi kebetulan saya ditugaskan di task force-nya PD juga di internship. Kejadian untuk masalah mental ini sekarang tidak hanya satu dua gitu ya, sudah tidak bisa dihitung jari gitu ya. Nah, ternyata kemudian kalau ditelusur ke sini gitu ya, ternyata waktu di klasipnya, di koasnya pun kalau ngobrol-ngobrol informal dengan Bapak Ibu Dekan atau Prodi gitu ya, ternyata kasus juga seperti itu gitu ya. Bahkan kalau ditarik ke S1 lagi gitu ya, mungkin kalau sekarang tuh mau ujian nangis itu cukup banyak gitu ya. Tidak hanya karena mungkin sakit fisik gitu ya, tapi ada kecemasan-kecemasan atau histeria yang mungkin ini ya. Jadi istilahnya kalau sekarang itu dianggap generasi stroberi gitu ya. Maksudnya apa sih generasi stroberi itu terlihat indah di luar tapi ketika dipegang kemudian hancur gitu ya, mendapat tantangan sedikit hancur gitu ya. Mengibaratkannya seperti itu. Ini adalah tantangan bagaimana kemudian termasuk kita dalam menanamkan nilai keislaman. Karena gitu ya, ya dikupas di jurnal ini salah satunya adalah pemahaman yang superficial. Sebetulnya apakah gitu ya, kemudian bisa menjadi solusi gitu ya. Kalau kita sih pasti yakin gitu ya, bagaimana penanaman nilai Islam ini bisa membingkai semuanya permasalahan yang ada ini gitu ya. Nah, cuman memang banyak gitu ya yang mencukupkan diri gitu ya. Ini tidak hanya generasi Z saja gitu, belajar dari YouTube saja gitu. Nah, ini bagaimana
makna keilmuan itu juga bergeser ya gitu. Saya merasa cukup untuk ikut belajar gitu ya. Misalnya belajar ilmu agama cukup dari YouTube. Nah, ini pergeseran-pergeseran atau tantangan gitu ya. Yang dinilai gitu ya. Karena bisa jadi ya kalau masih banyak aspek-aspek lain ya selain yang dikaji oleh penulis ini. Jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa sharing. Ya, kemudian bagaimana kaitannya dengan kurikulum keislaman gitu ya. Kurikulum keislaman di sini saya mungkin kembali dulu gitu ya. Dari Kemdikbud saya itu coba didikti gitu ya. Di Kemendikbud dikti ini waktu Kemdikbud ya. Waktu itu masih dipisah kayaknya gitu ya. Jadi kalau di sini gitu ya, muatan lokal itu entah nanti salah satunya kan muatan keislaman ya, muatan lokal dalam kurikulum gitu ya. Ada beberapa prinsip yang kita perlu perhatikan gitu ya, yaitu holistik menyeluruh gitu ya, bagaimana muatan lokal gitu ya. Atau nanti salah satunya contohnya kurikulum keislaman itu harus sifatnya menyeluruh gitu ya. Tidak hanya kemudian dalam satu aspek gitu ya, misalnya kognitif saja gitu ya, atau mungkin kita menekankan ah, attitude saja, tapi menyeluruh gitu ya. Kemudian kontekstual gitu ya, ya memang ini kan eranya kita adult learning gitu ya, kita ini prinsip adult learning gitu ya. Jadi seorang adult itu gitu ya akan lebih tertarik belajar kalau itu sesuai dengan konteksnya. Kita semua paham itu ya, dan terintegrasi gitu ya. Jadi kalau kita mau memasukkan muatan lokal dalam keseluruhan kurikulum yang kita kembangkan gitu ya, prinsip integrasi ini juga harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya kurikulum nasional gitu ya istilahnya yang ada di standar nasional pendidikan dokter saja yang terintegrasi, tapi yang konten muatan lokalnya pun begitu. Apresiatif di sini adalah bagaimana kita juga ya tadi menghargai gitu ya, menghargai dari peserta didik kita, gitu. Memberikan reward gitu ya, ya. Ibaratnya kalau misalnya setiap proses pembelajaran itu ada rewardnya. Maksudnya reward dalam artian apa sih gitu ya? Bisa jadi itu sebuah penilaian formatif gitu ya, yang kemudian kita apresiasi, beri feedback positif, itu adalah sebuah juga ini sudah bagian dari apresiatif. Kemudian fleksibel gitu ya. Artinya dengan kondisi tantangan sekarang, apalagi yang di era digitalisasi gitu ya, fleksibilitas ini harus kita bangun gitu ya. Sebagai seorang pendidik kita tidak lagi, oh ya gitu ya, kalau buat kotak ya harus ukurannya segini misalnya begitu kan ini bukan ilmu pasti gitu ya. Seni kita dalam mendidik ini kan juga berkembang gitu ya. Nah, ini bagaimana fleksibilitas kita sebagai seorang pendidik ketika mendesain kurikulum, pembelajaran, dan seterusnya ini juga ada ruang-ruang di sana. Yang tidak kalah penting adalah menanamkan lifelong learner juga gitu ya. Ini kan sesuai dengan bagaimana konsep di area kompetensi juga ya, Dok. Dan yang terakhir ini yang mau saya garis bawahi gitu ya. Bagaimana eh, kurikulum gitu ya, muatan lokal yang kita bangun itu memberi kemanfaatan gitu ya. Nah, kalau kita gitu ya, di pendidikan kedokteran itu punya, apalagi kedokteran Islam ya, tidak hanya sebatas kemudian muatan Islam di sana gitu ya, tapi ada PR juga gitu ya. Karena indikator kesehatan wilayah itu juga ditempelkan kepada kita gitu ya. FKFK kalau indikator nasional kan itu jelas sudah kita di breakdown kan ke standar nasional pendidikan dokter. Nah, cuman indikator-indikator kesehatan wilayah ini gitu ya, ya harus diedap oleh FKFK di wilayah tersebut gitu ya. Misalnya eh, ada gitu ya, yang memang indikatornya kesehatan terkait kesehatan di nelayan, berarti ini nanti apa misalnya muatan lokalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi kemanfaatan yang dibangun oleh muatan lokal ini perlu diperhatikan sekali. Nah, ini prinsip gitu ya yang dibangun atau yang dideklarasikan oleh Kemdikbud ini gitu ya. Inline gitu ya, inline dengan prinsip dalam pendidikan dalam Islam gitu. Sebetulnya ada banyak prinsip gitu ya. Holistik ini kan menyeluruh dan seterusnya gitu ya. Ada konsep-konsep gitu. Tapi saya meng-highlight 3 prinsip ini gitu ya. Dalam pendidikan Islam gitu ya. Ada hal yang harus diperhatikan terutama ini istimror yang ini memang belum ada di sini gitu ya. Bagaimana
value atau nilai-nilai atau muatan keislaman ini harus dibangun secara berkelanjutan. Tidak hanya kemudian sepotong-sepotong gitu ya. Istilahnya kita pengen membangun gitu ya anak-anak kita gitu ya, agar kemudian outputnya tadi misalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka itu tidak cukup dilakukan misalnya hanya di satu blok saja atau di satu stase saja. Tapi kita perlu memikirkan gitu ya, seluruh desain gitu ya, dari tahap S1 sampai tahap profesi gitu ya. Bahkan kalau bisa gitu ya, kita itu ibarat sudah ya mencetak gitu ya bibit-bibitnya, sehingga nanti ketika kemudian terlepas dari proses pendidikan ini tadi, value-value itu tetap akan menempel gitu ya. Eh, saya lagi-lagi mungkin bercerita gitu ya, saat saat pembekalan intensif itu gitu ya, kan biasa kita sudah match gitu ya. Ada pendamping gitu ya. Ini kan kita di Forum Kedokteran Islam ya. Ada dokter pendamping itu gitu ya di sesi kenalan gitu ya. Dari mana, Dek? Dia tanya begitu. Kemudian pesertanya bilang dari FK ini, FK Islam gitu, anggota Foking juga gitu. Langsung teriak itu pendampingnya gitu. Lah, kok nggak pakai jilbab gitu ya? Nah, ini bukan PR hanya sehari dua hari gitu ya. Saya rasa ini tantangan semua FK Islam di Indonesia gitu ya. Bagaimana bahwa value misalnya tadi ya, kewajiban menutup aurat itu tidak hanya di kampus saja gitu ya. Ini tentunya bukan pekerjaan ringan gitu ya. Karena dengan aturan saja pastinya ya sudah rapi di kampus gitu ya. Tapi bagaimana kemudian ketika di luar kampus ataupun ketika nanti sudah lulus gitu ya, menyadari bahwa itu memang ya sudah kewajiban gitu ya. Ini PR sekali gitu ya. Buat kita semua, tidak hanya satu dua FK yang menghadapi tantangan ini pastinya. Kemudian yang berikutnya gitu ya, dalam konsep kurikulum keislaman yang kita bangun tentunya selain tadi istimror ya, berkelanjutan, kontinuitasnya kita perhatikan, kita tekankan untuk membangun akhlakul karimah gitu ya. Ini yang tadi kaitannya juga sudah saya singgung. Ini bukan PR sehari dua hari gitu ya. Dan bukan hanya kewajibannya mahasiswa saja. Tapi kita sebagai pendidik seluruh sivitas akademika berperan dalam hal ini gitu ya. Misalnya gitu ya, ada aturan gitu ya. Mahasiswa harus berjilbab rapi gitu ya, mahasiswi gitu. Tapi bagaimana dosennya ternyata gitu cara berpakaiannya tidak sesuai syariat atau mungkin sivitas akademika yang lain, teknik tenaga pendidikan misalnya. Nah, ini bagaimana penanaman value ini ternyata tidak cukup on paper gitu ya. On paper pada kurikulum yang kita desain gitu ya. Tapi bagaimana kemudian ini menjadi milik bersama gitu ya. Jadi ternyata pendidikan dalam Islam ini tidak hanya berhenti kepada yang namanya guru di depan kelas, guru yang mendesain kurikulum, tidak, tapi seluruh aspek gitu ya, seluruh aspek atau seluruh insan yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut, baik teknik, mungkin bahkan klinik servis dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini sama gitu ya, konteksnya tadi dengan di sini kontekstual gitu ya. Ini memang dalam prinsip pendidikan dalam Islam juga mengajarkan ini gitu ya, mengedepankan praktek atau tatbik ini gitu ya. Jadi bukan sebatas teoritis, kalau ini kita di kedokteran sudah termasuk leading ya, bagaimana ini gitu ya dalam proses pendidikan dari sejak semester 1 mungkin dengan problem based learning gitu ya, itu adalah bentuk-bentuk untuk kita mengimplementasikan pembelajaran yang berdasar konteks. Nah, cuman memang gitu ya, yang menjadi tantangan gitu ya, ketika itu adalah kedokteran Islam gitu ya, bagaimana kita mengkontekskannya itu yang selalu masih menjadi challenge gitu ya, menjadi challenge bagaimana kita mendesainnya gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, sebetulnya case-case-nya banyak gitu ya. Ada kalau Bapak Ibu baca yang mungkin pernah bergabung di forumnya Dr. Kusbarianto ya, beliau menulis contoh-contoh case gitu ya. Misalnya kalau patah tulang gitu ya, patah tulang mau sholat gitu ya, bagaimana gitu ya, habis operasi gitu ya, ataupun mungkin berhadas besar ternyata tidak boleh kena air, bagaimana? Nah, hal seperti ini contoh-contoh bagaimana kita mengkontekskan gitu ya, mengkontekskan pendidikan kedokteran Islam sehingga proses pendidikannya lebih bermakna. Jadi secara umum demikian untuk prinsipnya. Ya.
Ini contoh gitu ya, ini juga hasil kajian gitu ya di sebuah jurnal International Education gitu ya. Karena kalau di bidang pendidikan kedokteran masih sedikit yang mengkaji ini gitu ya. Tapi ini memang desainnya kualitatif ya. Jadi generalisasinya perlu dilihat juga gitu ya. Bagaimana challenge gitu ya. Ini contoh gitu ya bagaimana eh, mengimplementasikan kurikulum keislaman challenge-nya apa gitu. Ini samplingnya adalah di 3 negara. Kalau di Indonesia yang cukup dominan ditemukan adalah bagaimana gitu ya. Ini tidak spesifik di pendidikan kedokteran tapi secara general gitu ya. Terutama dalam konteks yang heterogen. Kalau di konteks yang homogen gitu ya, seperti di FK Islam mungkin tidak challenge-nya tidak ini ya terkait bagaimana integrasi mau mengintegrasikan dalam kurikulum, tapi ada tantangan terkait budaya, etnik, ras gitu ya, dan bermacam keberagaman agama di Indonesia gitu ya, karena memang tidak ini gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa FK Islam di Indonesia masih menerima gitu ya, cukup banyak yang mahasiswanya non-Muslim ini yang tentunya juga masih menemui tantangan ini gitu ya. Tapi kalau seperti di institusi saya gitu ya, di UI atau mungkin di Pak Yani gitu ya, dominasinya tentunya adalah mahasiswa Muslim, Muslimah gitu ya. Nah, ini yang tentunya berbeda tingkat tantangannya gitu ya. Apalagi kalau misalnya di Gontor ya yang jelas pesantren gitu dari mahasiswanya dari sana gitu. Nah, ini tantangan ini tentunya berbeda. Kemudian perbedaan tingkat aksesibilitas pendidikan gitu ya. Kalau di kesenjangan ini gitu ya, waktu dilakukannya penelitian ini ditemukan gitu, tapi memang ini tidak konteks kedokteran Islam gitu, tapi secara umum gitu ya. Kesenjangan pendidikan ini menjadi tantangan bagaimana kemudian mengimplementasikan pendidikan Islam. Kemudian yang lain lagi adalah bagaimana inklusivitas gitu ya. Masih terkotak-kotak gitu ya. Ya ini bisa jadi misalnya masih ini di ormas-ormas tertentu gitu ya. Nah, cuman memang challenge ini tidak sebanyak kalau di negara seperti Pakistan dan India gitu ya. Nah, kalau dalam hasil penelitian ini gitu ya, tantangan terkait kapabilitas teknologi, kemudian stresnya penyusunan kurikulum ini tidak banyak ditemui gitu ya. Tapi kalau di daerah ini ya, India, Pakistan cukup banyak gitu ya. Terutama di India ini yang terkait bagaimana teknologi gitu ya. Artinya apa gitu? Walaupun tidak bisa digeneralisasi, tapi kita bisa mengambil sebuah paling enggak ini ya premis bahwa oh ya gitu ya dosen atau guru-guru di Indonesia ini cukup melek teknologi loh gitu. Nggak banyak mungkin ya, maksudnya persentasenya secara umum lebih lebih mudah adaptable terhadap teknologi gitu ya. Artinya apa gitu ya? Ya untuk kita kemudian tadi ya eh, bersiap di era Society 5.0 ini tidak terlalu ini ya sulit kalau dibandingkan 2 negara ini. Maksudnya secara itu kalau kita bisa menarik kesimpulannya seperti itu. Nah, cuman memang bagaimana kita perlu aware gitu ya untuk bagaimana kita lebih siap di era Society 5.0. Nah ini saya menggunakan slide-nya AIPKI, nggih. Mohon maaf ini saya pakai logo AIPKI karena memang ini slide-nya AIPKI. Ini draft, salah satu gambar di draft Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia yang sekarang sedang dalam proses penyelesaian ya. Jadi kalau di draft SNPDI yang baru gitu ya, memang sekarang gitu ya, tidak dibagi lagi bahwa muatan lokal itu 20% gitu ya. Muatan ini nasional 20% tidak gitu ya. Tapi yang ditekankan adalah bahwa gitu ya, profil lulusan sebuah FK itu adalah sudah gabungan antara profil lulusan nasional dan profil lulusan institusi. Jadi ini yang akan memberi warna itu berbeda-beda gitu ya. Besok kalau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah dapat draftnya di sana terlihat gitu ya bahwa ada gitu ya. Kalau profil nasionalnya itu ibarat mungkin 2/3 lingkaran gitu ya. Makanya sepertiga lingkaran itu bisa diwarnai oleh profil lulusan institusi ini. Yang kalau kita gitu ya tidak hanya kemudian terkait ini eh, kekhasan gitu ya. Misalnya ada yang di sini kedokteran pesantren atau kedokteran industri, kedokteran kelautan, tidak hanya itu gitu ya. Tapi ada nilai lebih gitu ya, ada profil yang perlu kita entah mau implisit atau eksplisit silakan gitu ya.
tentang value keislaman tadi. Karena ini menjadi warna gitu ya, menjadi warna profil lulusan kita. Jadi nanti profil lulusan nasional itu sudah gabungan ini. Kemudian ketika menurunkan area kompetensinya gitu ya. Ya ini juga kompetensi nasional kan minimally gitu ya. Pasti masing-masing institusi juga punya kompetensi institusi yang diturunkan dari profil lulusan institusi. Yang tentunya salah satunya adalah nilai keislaman tadi gitu ya. Kemudian untuk CP-nya juga demikian gitu. Nah, kalau di draft SNPDI 2024 itu kan sudah tidak membedakan ya, Dok ya. Tidak membedakan CPL-nya sarjana dengan CPL-nya profesi karena satu kesatuan. Nah, nanti bagaimana institusi mendesainnya gitu ya. Karena ibaratnya nanti kita mengumpamakan bahwa oh CPL itu ya nanti ketika sudah lulus menjadi dokter itu yang kita harapkan gitu. Di Permendikbud 53 karena memang yang menjadi dasar utama penyusunan draft SNPD itu kan memang CPL-nya sudah tidak dibagi lagi seperti di SNDikti sebelumnya. Ada terkait pengetahuan, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, di Permendikbud 53 lebih memberi ruang gitu. Nah, ini kesempatan bagi kita gitu ya. Untuk kemudian tadi CPL institusinya itu lebih mudah gitu ya. Lebih mudah kita istilahnya rumuskan gitu ya. Sehingga nanti capaian ketika lulus dokter itu seperti apa gitu. Nah, ini kemudian kalau yang ini kan kita sudah ini ya jelas gitu ya. Nah, CPL institusi apakah harus ada ini semua? Ya, ini bergantung dari eh, kompetensi yang mau kita ini kan kompetensi institusi tadi yang mau kita unggulkan apa gitu ya. Dari profilnya tentunya ya. Profil itu dari mana? Ya dari visi misi kita gitu ya. Dan tentu saja kita jangan lupa satu hal yang juga mendukung indikator kinerja kesehatan wilayah masing-masing. Nah, ini monggo gitu ya. Masing-masing kita melihat apakah gitu ya. eh, Profil lulusan institusi saya ini sudah ya ibaratnya gabungan gitu ya dari profil lulusan nasional dan profil keunggulan yang mau dibangun oleh masing-masing institusi. Ya, ini saya tampilkan gitu ya kenapa karena ternyata belum semua anggota POKI tahu ini gitu ya tentang standar kompetensi dokter muslim. Jadi kalau yang di nasional kita punya standar nasional pendidikan dokter gitu ya, di FOKI ini sebetulnya berbeda mungkin cara menurunkannya ya dok ya gitu ya, karena nanti lebih kepada bagaimana outcome-outcome yang diharapkan gitu ya. Jadi ini sudah lama disahkan ya dok ya oleh FOKI terkait standar kompetensi dokter muslim ini. Gitu. Bisa menjadi acuan terkait outcome keislamannya. Mungkin mau dimasukkan salah satu kompetensi juga bisa, Dok, gitu ya. Jadi tadi, ini letaknya ada di mana gitu ya. Letaknya dari kurikulumnya ini ada di sini. Ini kompetensi institusi gitu ya. Jadi kompetensi keislaman kalau mau ditambahkan ada di kompetensi institusi, bukan kompetensi nasional gitu ya. Karena ini tidak semua FK di Indonesia punya. Tantangan gitu ya ketika menyusun ini adalah ya masing-masing fakultas kedokteran anggota FOKI ini kan variasi sekali ya dok ya. Jadi makanya ini hanya berupa guideline, outcome-outcome yang diharapkan nanti dicapai oleh lulusan dokter di Fakultas Kedokteran Islam di Indonesia. Apa profil dokter muslim yang diharapkan oleh FOKI gitu ya? Dokter yang ihsan, good muslim dokter gitu ya. Ada 5 karakteristik gitu ya. Yang pertama, akidahnya lurus gitu ya, ibadahnya benar gitu ya, secara fikih gitu ya, dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah, kemudian itqanul amal atau syakil, profesionalitas ya dok ya, dan yang kelima adalah memiliki wawasan yang luas. Ini kemarin Pak Iwang selaku ketua mengingatkan kembali gitu ya, mungkin ada anggota yang belum tahu gitu ya. Mungkin nanti kalau ada yang menghendaki dokumennya silakan dok nanti dari Foki bisa ini kan share kembali ya dok terkait standar kompetensi dokter muslim ini. Nah ini bagaimana learning outcome-nya ya dok ya dari akidah yang lurus itu di sini konsep akidah yang lurus, mana syahadah dan seterusnya gitu ya. Nah, ini apakah memang harus secara khusus ada di blog dan seterusnya? Silakan dok, gitu ya. Ini bisa diadopt di mata kuliah wajib universitas juga bisa. Yang pastinya kan hal-hal mendasar ini sudah diberikan ya dok ya. Nah, ini semoga nanti semua FK anggota FOKI ini gitu ya bisa
memasukkannya dalam kurikulum gitu ya. Bisa mungkin tidak harus dalam kegiatan yang memang sifatnya written kurikulum bisa dok gitu ya. Mau di luar written kurikulumnya silahkan gitu. Tapi yang jelas yang kita harapkan tadi lulusan FK Islam anggota FOKI ini memiliki akidah yang lurus gitu ya, terbebas dari syirik dan seterusnya. Kemudian benar secara ibadahnya gitu ya. Ini termasuk di sini kalau yang menjadi learning outcome-nya adalah kait penerapan prinsip toharoh, kemudian kecintaan Al-Quran, sholat wajib, dan seterusnya gitu ya. Ini yang menjadi outcome minimal gitu ya. Kalau mau dijabarkan lebih detail, silakan dok gitu ya. Jadi karena kita memang eh, ini yang kita berikan guideline secara minimal gitu ya. Mau ini kan lebih luas silakan. Ini juga tadi ya masih terkait ibadah gitu ya. Sholat sunnah, sholat dalam kondisi khusus gitu ya. Kemudian cara menghitung zakat, puasa wajib. Jadi ini memang lebih ke rukun Islam gitu ya. Dan juga bagaimana implementasinya sebagai dokter gitu ya. Implementasinya sebagai dokter, profesinya tadi ya bagaimana kita bisa gitu ya melaksanakan sendiri atau menasihatkan kepada pasien gitu ya untuk yang sedang sakit misalnya gitu. Kemudian ini eh, yang ibaratnya bisa kompetensi, bisa CPL-nya silahkan dok itu karena memang kita tidak membatasi seperti SNPDI ya. Oh area kompetensinya ini gitu ya. Menerapkan akhlakul karimah. Ini pastinya juga sudah ya dok ya gitu ya. Bagaimana berpakaian sesuai syariat, komunikasi, sikap jujur dan seterusnya. Ini kan value-value general gitu ya yang dalam Islam ini pastinya sudah diberikan dari semester awal. Kemudian profesionalitas gitu ya dalam amal gitu ya. Ini terutama bagaimana profesionalitas kita sebagai diri individu maupun sebagai calon dokter kita diharapkan begitu dalam mendidik anak-anak kita. Belajar sepanjang hayat, profesionalisme gitu ya. Kemudian manajemen waktu, kesungguhan gitu ya. Kemampuan ini ya memanage berbagai urusan gitu. Nah, ini bagaimana kita gitu ya bisa mengajarkan ini kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Ini cukup banyak ya dok ya outcome yang diharapkan, tapi saya yakin pastinya ini juga sudah ini kan ya nanti sekiranya ini bisa dilihat kembali ada hal-hal yang misalnya oh ternyata punya saya belum mengadop ini loh gitu ya. Ini bukan sebuah kewajiban ya dok ya bahwa oh ya wajib gitu ya seperti SNPDI bukan ini lebih kepada harapan gitu ya agar lulusan dokter-dokter di Fakultas Kedokteran Islam anggota FOKI ini paling nggak mempunyai value atau nilai yang sudah kita harapkan ini. Ini terkait sakofah ya dok ya, sejarah peradaban Islam, kedokteran Islam, kemudian belajar ilmu kedokteran dan seterusnya gitu ya. Terkait isu kontemporer dunia Islam maupun isu-isu kontemporer di dunia pendidikan atau kedokteran. Termasuk di sini Atib An-Nabawi gitu ya. Bagaimana kandungan Quran dan hadis terkait ilmu kedokteran dan seterusnya ya. Jadi ini guideline dari FOKI terkait tadi. Saya kembali ke sini ya. Sebetulnya mau dinamakan standar kompetensi dokter muslim silahkan gitu ya, tapi paling nggak ini menjadi acuan gitu ya. Acuan bagi Fakultas Kedokteran Islam di Indonesia, terutama yang menjadi anggota FOKI gitu ya, terkait outcome bagi lulusannya. Ada mungkin yang sudah lebih dari ini silahkan dok gitu ya, kita bisa saling sharing. Baik, saya lanjutkan. Saya masih punya berapa menit Pak Yani? 5 menit. Oh iya, nggak keluar. 15 menit. Oh iya, oke. Ya, ini kalau di SKDI 2012 ya dok ya, masih 7 area kompetensi. Kalau yang 2019 draftnya yang belum disahkan itu kan ada 9 area kompetensi. Nah, kalau di draft 2024 ini yang belum goal juga masih dalam proses ada 8, tapi nanti kita coba lihat perkembangannya ya dok. Jadi ini saya masih memakai SKDI yang 2012 gitu ya. Nah, kalau kita melihat tadi yang harapannya kan ada kompetensi nasional dan kompetensi institusi.
Nah, kita bisa misalnya ini contoh saja di institusi saya gitu ya, kompetensi institusi ini kami namakan ulil albab gitu ya. Nah, misalnya ada gitu ya, dok punya kami tidak menjadi kompetensi khusus gitu ya, tapi langsung di bawahnya itu silakan juga dok gitu. Tapi nanti kalau kita melihat draft yang 2024 itu kan memang diharapkan bisa eksplisit itu lebih mudah gitu ya. Jadi nanti mengukurnya juga lebih mudah gitu. Tapi itu juga nanti tergantung yang mendesain kurikulum masing-masing ya dok ya. Ya, ini contoh gitu ya, bagaimana membreakdown gitu ya, membreakdown kompetensi institusi kemudian menjadi CPL masing-masing gitu ya, dok ya. Jadi kalau di SNPD itu kan juga gitu ya, ada gitu ya kompetensi inti, kemudian subkompetensinya apa, kemudian nanti ada definisi dari masing-masing CPL-nya. Nah, ini monggo gitu ya. Jadi silakan kan masing-masing institusi punya keunggulan gitu ya. Nah, yang jangan dilupakan adalah kompetensi keislaman. Silakan kalau kompetensi keislamannya misalnya mau diintegrasikan dengan unggulannya, misalnya tadi yang kedokteran industri, kedokteran kelautan, kedokteran pertanian, dan seterusnya gitu ya. Silakan ini karena ya tadi ya bukan mandatori, tidak ada dalam ilmu pendidikan itu kan tidak ada ilmu eksak benar salah gitu ya. Tapi bagaimana memudahkan kita dalam mengimplementasinya dan mengukurnya tentunya kalau kita dalam mendesain kurikulum dan tentunya ya jelas gitu ya bagaimana pencapaian mahasiswanya itu juga harus kita perhatikan dalam prosesnya. Ini contoh gitu ya, misalnya kami gitu ya, ini kan dari universitas memang ada subkompetensi berpengetahuan integratif gitu ya. Jadi CPL-nya adalah menguasai prinsip dasar pengintegrasian nilai keislaman pada ilmu yang ditekuni ya. Berarti kalau di Fakultas Kedokteran kami, nilai keislaman pada bidang kedokteran misalnya demikian. Nah, ini kalau panduan kurikulum dikti yang terbaru, yang panduan kurikulum merdeka, ini juga masih sama. Saya masih menemukan tabel ini sama gitu ya. Bagaimana outcome based kurikulum itu kan eh, dari CPL ya dok ya, karena yang diharapkan memang capaian lulusannya, kemudian di breakdown ya, bagaimana ini dicapainya gitu ya. Kemudian bagaimana dijamin pencapaiannya ini measurementnya seperti apa kita kemudian ternyata oh ya tercapai atau enggak. Nah ini tiga hal pokok ini juga kita perlu perhatikan ketika membreakdown dari kompetensi lokal kita atau kompetensi unggulan masing-masing institusi gitu ya. Jadi memang kalau prinsip ini lebih mudah ketika unggulan kita menjadi kompetensi tersendiri. Ini contoh saja dok gitu ya. Jadi kan berawal tadi ya di diagram tadi kan profil nasional, profil institusi gitu ya. Nah ini kalau misalnya gitu ya, profilnya adalah dokter yang mampu mengintegrasikan Islam dan ilmu kedokteran gitu ya. Nah bagaimana CPL mana yang akan mencapai ini? Ini kan kita petakan ya. Jadi ini untuk yang mengembangkan kurikulum di awal perlu memperhatikan ini gitu ya. Bagaimana CPL yang di breakdown itu akan mencapai profil yang mana? Jadi kalau sekarang memang tidak di dikti, alhamdulillah di Permendikbud 53 itu kan tidak dibatasi S1 ini ya, maksudnya seperti apa gitu ya. Kemudian sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum ini lebih memudahkan gitu ya, karena jadi kita tahu, oh ya ternyata ini satu kesatuan loh gitu ya. Mengaplikasikan ini kan nanti bisa ada sikapnya, ada psikomotornya dan seterusnya gitu ya. Tidak hanya ansih kemudian ini keterampilan khusus misalnya. Kemudian ini contoh profil yang lain ya, misalnya ini sebuah FK, profilnya ada dua ini. Untuk yang profil institusinya, profil tambahannya gitu ya. Mengintegrasikan Islam dalam ilmu kedokteran dan pendakwah yang muhsin misalnya gitu. Nah ini bagaimana saya menurunkan ke CPL apa saja. Oh ya ini CPL-nya, ini CPL yang kedua. Jadi kita perlu jelas gitu ya. CPL yang kita ini tuh mau mencapai profil yang mana. Jadi nanti di akhir itu, oh ya jelas gitu ya. Profil yang pengen saya hasilkan ini, tapi kalau ternyata nggak connect dengan CPL-nya, ya ini nonsen gitu ya. Jadi di awal ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian bagaimana CPL ini ilmu anu banget ya, ilmu pendidikan banget Bapak Ibu. Tapi ini sebagai informasi. Nanti kalau mau cek ngecek kita saling mengecek walaupun Bapak Ibu mungkin bukan di Medical Education Unit, bukan di tim kurikulumnya, gitu, tapi bisa mengecek nih.
Misalnya Bapak Ibu pasti di sini kan mengajar blok atau stase gitu ya. Blok saya atau stase saya ini dibebani CPL yang mana sih gitu. Nah, ini kita harus mengusahakan terimplementasi betul, kemudian nanti bisa pengukurannya dan seterusnya gitu ya. Karena memang kita masih pakai OBE sekarang gitu. Jadi kalau di sini misalnya CPL 2 tadi ya, kita ini di blok mana saja, stase mana saja jika jadi terlihat gitu ya. Kemudian eh, misalnya CPL 2, jadi tidak semua blok ini harus ada, mohon maaf ini CPL 1, CPL 2 ya. Misalnya CPL 1 ini harus ada di semua blok, tidak, tergantung gitu ya muatan bloknya ini apa. Nah, ini dari pendesain kurikulum harus memperhatikan ini. Kalau Bapak Ibu misalnya sebagai pelaksana di blok, kok kayak nggak nyambung. Nah, ini boleh memberi masukan ke tim kurikulum masing-masing. Setelah tadi ya dok, kita membreakdown ke masing-masing blok atau stase, kemudian di breakdownnya ke tujuan belajar gitu. Nah, ini saya kurang tahu di institusi Bapak Ibu, apakah ini tim kurikulumnya atau tim bloknya masing-masing yang kemudian membreakdown ya dok ya. Tapi ada eh, keterkaitan gitu ya antara CPL, kemudian tujuan belajar, kemudian desain tadi ya. Bagaimana ini dicapai dengan kegiatan belajar yang mana? Ini juga harus jelas gitu. Kemudian asesmennya gitu ya. Ini tadi ya dari 3 prinsip OBE tadi, CPL-nya bagaimana dicapai, kemudian bagaimana menjamin gitu ya, atau mengukur bahwa itu ketercapaiannya itu seperti apa. Jadi kita perlu membreakdown sampai detail begini. Ini kalau yang developing kurikulumnya gitu. Atau di tim blognya, di mikrokurikulum bisa jadi ada di institusi itu memang ini tugasnya tim modul atau tim blok gitu ya, atau istilahnya apalagi ya, modul blok apalagi ya Pak Yani ya, saya kurang tahu kalau istilah-istilah di masing-masing institusi mungkin berbeda-beda gitu ya. Course ya, course kalau bahasa Inggris ya. Ya. Jadi silahkan gitu ya dokter, ketika ini perlu melihat kembali ini relevan nggak sih gitu ya. Jangan-jangan kemudian kita ketika menilai kurikulum kita, oh ternyata nggak related dengan profil yang mau diharapkan. Ini berarti kan melencengnya jauh ya, gitu ya. Ini berarti kita perlu meninjau ulang kembali dan perlu merevisinya gitu. Tapi kalau saya mau merevisi sekarang, jangan dok. Ini SNPD-nya belum disahkan, nanti tanggung. Nunggu disahkan dulu saja. Ya, yang perlu diperhatikan gitu ya, bagaimana tadi kan kita sudah bicara kurikulum gitu ya dok ya. Saya cuman ini menggarisbawahi tadi kurikulumnya gitu ya. Kemudian bagaimana ini dilaksanakan pedagogi, metode pembelajarannya, dan kemudian dinilainya seperti apa. Harus inline. Jangan misalnya gitu ya, kita mengajarkan nilai keislaman ini gitu ya ke pasien. Cuman berhenti sampai kemudian kognitif gitu ya. Kognitif kemudian hanya sebatas Python gitu. Implementasinya tidak kita nilai. Ini sangat susah gitu ya. Kalau begini ya bisa jadi gitu ya. Profil yang kita harapkan tidak tercapai. Padahal tadi kita pengen dokter kita itu betul-betul bisa mengaplikasikan, memberikan edukasi nilai keislaman ke pasien dan seterusnya. Kalau sebatas Python ya ini tidak tercapai. Nah, ini salah satu contohnya ya, Dok ya. Kita pakai mini CX misalnya di konteks klinis ya, kemudian OSCE dan seterusnya. Jadi eh, kita konsep piramida Miller ini tetap kita pakai ya dok, walaupun ini dalam konteks kurikulum lokal atau kurikulum keunggulan institusi yang atau keislaman tadi gitu ya. Contohnya bagaimana dok kalau menilai ini ya implementasi keislaman bisa dengan OSCE gitu ya. Di kami di FKUI juga sudah menginisiasi untuk OSCE keislaman, tapi memang ideal stasenya tidak ini ya dok ya, karena memang jadinya hanya 5 stase misalnya begitu. Jadi silakan nanti ada praktek baik dari masing-masing institusi anggota FOKI bisa di-share juga ya dok ya. Kita bisa membandingkan gitu. Oh challenge saya ketika menilai implementasi kurikulum keislaman di tempat saya itu asesmennya hambatannya seperti ini dan seterusnya. Kalau sebagai gambaran kalau di kami OC itu ada station, ibaratnya jadi station pengakuan dosa dalam tanda petik. Jadi ada station akidah akhlak itu kan nggak bisa dijudge ya dokter Yani ya. Jadi hanya formatif gitu ya. Formatif jadi
mahasiswa diminta bercerita atau ditanya gitu ya. Ya biasanya jadi ngaku, dok saya dulu selama S1 pernah nyontek dok berapa kali gitu ya. Atau jadi di situ juga ruang tangisan biasanya gitu ya. Wah saya sudah dulu begini-begini dok gitu ya. Artinya ya semoga tidak berhenti di situ gitu ya dok ya. Bagaimana asesmen ini kan tentunya juga ada keberlanjutannya. Ada umpan balik dan tentunya misalnya terkait pembinaan keislaman berarti what next gitu ya. Kalau misalnya belum lancar baca Quran, oh ya berarti kita perlu program khusus dan seterusnya. Ya, sebentar saya kayaknya ada slide yang saya hide. Ini saya cuma mau memberikan contoh saja dok. Ini bukan contoh ideal juga di kami gitu ya. Bagaimana konsep istimror tadi ya, keberlanjutan itu gitu ya dalam integrasi kurikulum keislaman perlu kita lihat. Tidak hanya di level S1, kemudian di level profesi enggak gitu ya. Jadi kami memang ada gitu ya. Tadi tujuan-tujuan belajar keislaman, kemudian terkait CPL keislaman tadi gitu ya. Ada yang kita masukkan di MKWU, kami masukkan di MKWU mata kuliah wajib universitas. Ada yang terintegrasi blok tadi ya tergantung CPL-nya yang mana. Stase juga ada. Nah, kami juga ada yang hidden curriculum, artinya tidak masuk di written curriculum, yaitu mentoring gitu ya. Ini untuk tadi menjamin istimror gitu ya, prinsip tadi ya, takdib dan seterusnya tadi gitu ya, istimror takdib gitu ya. Eh, Bagaimana bahwa PR menanamkan nilai keislaman itu tidak hanya sebatas kemudian di blog, di bangku kuliah gitu ya, tapi justru mekanisme pembinaan ini gitu ya, yang diharapkan juga bisa membersamai mahasiswa kami. Kemudian tadi kami juga memperhatikan gitu ya bahwa menanamkan nilai keislaman itu bukan hanya tanggung jawab dosen gitu ya, bukan hanya kewajiban mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai keislaman, tapi seluruh sivitas akademika. Jadi di kami di FKW itu mentoring ini wajib buat dosen, buat tendik gitu ya. Jadi 1 minggu sekali gitu ya. Jadi bagaimana bersama-sama gitu ya implementasi value keislaman itu bisa terbangun gitu ya. Nah, harapannya tidak hanya mahasiswa gitu ya. Misalnya, oh ada eh, yang belum sesuai syariat nih gitu ya. Tendiknya atau dosennya gitu ya. Di grup mentoring itu tadi umpan baliknya salah satunya. Jadi tidak ada rasa sungkan dan seterusnya. Ini gambaran saja gitu ya. Bahwa memang gitu ya. Implementasi kurikulum keislaman apalagi di tantangan era society 5.0 ini ya membutuhkan eh, ini kontribusi dari semua pihak gitu ya, tidak hanya dosen gitu, tapi tendik bahkan seluruh sivitas akademika yang ada di kampus gitu, bahkan termasuk orang tua. Orang tua pun harus kita ikutkan dalam proses ini, maksudnya bukan mentoringnya ya dok ya, tapi bagaimana gitu ya penanaman value itu kan tidak berhenti bahwa kita hanya ketika di kampus juga. Gitu. Kemudian yang tidak kalah penting gitu ya, bagaimana ini mungkin saya sampai ke conclusion gitu ya, sebagai seorang pendidik juga perlu memperhatikan tantangan-tantangan tadi. Kalau sekarang gitu ya, misalnya mau eh, ini ya, mentoring itu tantangannya tadi, dok online aja ya dok gitu ya. Itu karena semua sudah dimudahkan gitu. Jadi bagaimana penanaman value itu efektif gitu ya. Kita itu juga perlu mencari metode-metode yang lebih variatif gitu ya. Dan sebagai pendidik tentunya tadi ya perlu memastikan bahwa yang kita desain itu terimplementasi dengan baik dan tentunya juga evaluasinya harus inline dengan apa yang kita desainkan di awal. Mungkin demikian Pak Yani, kita mungkin lebih banyak diskusi saja nggih. Sekiranya ada hal-hal yang mungkin justru Bapak Ibu ada pengalaman baik atau yang bisa di-sharingkan, kami sangat berterima kasih dari Divisi Kurikulum Voki ya. Dari saya cukup sekian dulu, matur suwun, saya kembalikan ke Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali tadi apa yang dijelaskan oleh Dokter Uma ya berkaitan dengan desain kurikulum. Mulai dari teori, kemudian praktis dan beberapa contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Dokter Uma ya. Pertama praktek baik yang ada di FKUII. Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya kita
sesi tanya dan sharing mungkin ya yang bisa kita lakukan pada hari ini. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang mau bertanya atau mau sharing terkait desain kurikulum yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan. Kalau tidak ada, mungkin saya bertanya, Bu Umah, Bu Umah. Nambahkan bukan bertanya. Nah, ini katanya belum ada ide untuk bertanya gini, Bu Umah. Jadi apa yang disampaikan dari Dokter Umar tadi berkaitan dengan generasi Z ya, Umar. Nah, apakah kurikulum yang nanti kita buat ya, seandainya ada revisi, itu sesuai dengan generasi Z-nya atau generasi Z yang mengikuti kurikulum kita yang kita buat seperti itu, Bu Umar? Ya, terima kasih Pak Yani. Ini pertanyaan berat. Kayaknya Pak Yani bisa jawab sendiri, gitu ya. Jadi, Enggak. eh, yang pertama kita dalam mendesain gitu ya, mendesain kurikulum itu kan jelas gitu ya, output apa yang kita harapkan, profil apa yang kita harapkan itu yang harus kita inikan gitu ya, kita patok, bukan kita yang mengikuti dalam mendesain profil gitu ya. Kami mau menghasilkan dokter seperti apa sih institusi kami itu gitu ya. CPL-nya apa gitu ya, tujuan belajarnya apa. Nah, kenapa kemudian saya tadi menggarisbawahi generasi Z tadi adalah bagaimana tadi kalau dalam outcome based tadi kan salah satu yang harus diperhatikan bagaimana ini dicapai. Jadi itu lebih kepada desain metode pembelajarannya gitu ya. Desain pendekatannya atau mungkin juga bisa desain assessmentnya gitu ya. Karena misalnya gitu ya, saya dapat cerita, saya tidak usah menyebut asal FK-nya gitu ya. Ini belum masuk ruang OSCE saja sudah nangis mahasiswanya gitu ya. Karena stres atau karena lihat nama pengujinya mungkin ya Pak. Ya, bisa jadi gitu ya. Nah, ini artinya resiliensi generasi Z ini kan memang sangat berbeda. Kita kan juga melihat bagaimana case-case suicide gitu ya, atau mungkin case-case histeria itu di anak didik kita mungkin juga sudah kita temui. Ini tadi yang real adalah kalau di internship gitu ya, bagaimana justru terpicunya malah di puskesmas itu banyak yang muncul juga, tidak hanya satu dua gitu ya. Nah ini bagaimana bukan profil tujuan belajar CPL yang kita sesuaikan, tapi lebih kepada pendekatannya gitu ya, pedagoginya, lebih kepada strategi pembelajarannya, pendekatan kita ke mahasiswa itu yang harus kita perhatikan. Nah, dengan value keislaman tadi kita punya double yang harus diperhatikan gitu ya. Ini mau menanamkan nilai keislaman, tapi kemudian juga kita melihat karakter mereka juga gitu ya. Kalau karakter ini ya, ada saya itu dapat sharing begini gitu ya. Ah, kalau misalnya kajian-kajian itu sudah nggak bisa duduk manis anak-anak sekarang tuh gitu ya. Misalnya diajarilah atau outbound keluar, kemudian bagaimana pemanaan kontekstual dan seterusnya itu baru bisa gitu ya, lebih lebih bermakna gitu. Ya itu memang bagaimana pendekatan yang kita buat itu gitu ya harus memang memperhatikan karakter-karakter generasi Z sekarang. Misalnya terkait penugasan gitu ya. Penugasan sekarang kalau misalnya on paper ditulis gitu ya, ditulis tangan, wah ini jadul banget gitu ya. Eh, Bagaimana kalau misalnya penugasan ini dosen juga harus lebih strategis, misalnya bagaimana kita itu bisa tahu ini dari produk AI atau enggak sih tulisan ini gitu ya. Ya itu juga challenge-challenge bagaimana generasi Z ini justru lebih canggih dari kita dari sisi teknologi memang gitu. Jadi demikian Pak Yani. Nah, artinya memang eh, yang perlu kita ubah adalah bagaimana ya menyiapkan metode pembelajaran dan metode assessmentnya ya, Bu Maya, sehingga Iya. nanti mereka bisa enjoy di dalam pencapaian kurikulum yang kita buat. Baik, terima kasih Dr. Umar. Monggo, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan kembali terkait dengan materi ini, Sharing juga boleh, Dok. ya sering tidak apa-apa menghadapi generasi Z atau menghadapi para asesor ya. Oh ya Bu Ma, saya boleh tanya lagi ya Bu Ma? Silakan. Eh, em, Seperti biasa kalau kita itu akreditasi itu kan seringkali ditanyakan tentang keunggulan ya, kespesifikan
dari produk kita gitu ya. Nah, karena kita ini adalah fakultas Islam kan pasti ada muatan-muatan Islam di sana gitu. Nah, apakah kita perlu ya masing-masing fakultas itu memilih nilai-nilai Islam yang nanti kita ajarkan di dalam apa di institusi kita seperti itu? Apakah perlu kita membagi kamu nilai Islamnya ini aja ya, kamu ini aja ya gitu ya. Sehingga nanti pada saat saya satu tanya bilang gini, nilai Islamnya yang seperti apa ya yang diajarkan di sini ya. Jadi seolah-olah tuh loh, ini gimana ya? Bukannya kafah toh. Iya. Tapi ada yang pertanyaan-pertanyaan model seperti itu. Itu gimana untuk menghadapi penjelasan atau pertanyaan seperti ini dari asesor? Iya, Makasih, Bu. ini menarik. Iya, Pak ya, ini menarik sekali karena saya juga pernah mendapat pertanyaan yang sama gitu ya. Islamnya UII misalnya dengan Islamnya Ya, UMY itu bedanya apa? Dokter Islamnya di UII. ya, Nah, ini yang menarik gitu. Jadi kalau asesor biasanya nggak terima kalau misalnya dijawabnya adalah dokter Muslim gitu ya. Dokter Muslim seperti ya, apa gitu ya. Perlu ada ya. keunggulan spesifik keilmuan. Kalau yang diakreditasi itu memang borang akreditasi itu yang diharapkan adalah ada spesifik keilmuan dari kedokterannya. Bukan dokter Islam itu kan general. Jadi ibaratnya kalau saya menggambarkan sebuah lingkaran gitu ya, lingkarannya kurikulum nasional tadi kan mungkin kan sekarang nggak dibatasi yang di SNPDI baru Pak Yani, nggak dibatasi 20%, nggak ada Ya. kata-kata 20%. Ya misalnya muatan lokalnya 25%. 25% itu dari 25% misalnya saya membagi 50-50 untuk keunggulan, separohnya untuk keislaman. Itu bisa gitu ya. Tapi memang jangan sampai kemudian tadi dideklar bahwa keunggulannya adalah keislaman, bukan. Itu adalah warna, ibaratnya warna, warna gitu ya. Kita mungkin punya profil banyak, tapi kalau yang diharapkan di Borang itu memang adalah terkait keilmuan. Ya, keilmuan. Misalnya kalau di kami, misalnya sekarang, dulu kan kami kedokteran, dokter muslim gitu aja Ya, ya, ulil albab. ya, Ulil albab itu seperti apa? Nah, akhirnya kami sekarang menukilkan ke kedokteran haji, Pak. Ya nih, misalnya kalau ya. di Unusa ini ada Bu Dekan Bu Handayani, saya sebut ya, karena saya sangat terkesan sekali misalnya kedokteran pesantren gitu ya. Saya kemudian mana lagi ya? Eh, di Pak Unisola apa Pak ya nih secara keilmuannya? Hah? Kami biomedik, Oh ya, penyakit itu salah degeneratif dan satu ya biomedik. keilmuan. Ah, Oke. Ya, iya, mungkin kita punya masing-masing keunggulan gitu ya. Nah, itu yang maksud saya berbeda dengan tadi muatan keislaman yang kita harapkan menjadi warna tadi gitu ya. Bisa jadi di artinya kurikulum eh, ya, hmm, artinya bahwa nilai-nilai Islam yang tercantum di dalam visi kita itu adalah warna selain warna keunggulan institusi kita ya. ya, Jadi ibaratnya baju dia melengkapi saja sih sebenarnya kalau mengenai kontennya tetap konten keilmuan di produk kita di kedokteran seperti itu ya. ya, ya. Bu Jadi Maya. misalnya Oke. ya, betul sekali Pak Yani. Misalnya keislaman ini tidak menjadi CPL khusus bisa Pak Yani. Jadi misalnya kemudian CPL-nya itu ikut CPL-nya yang dari SNPDI, kemudian ditambah tujuan belajar sendiri bisa gitu ya. Yang memang mungkin yang perlu di ini kan yang tadi ya keunggulan institusi yang biasanya memang diharapkan ada CPL sendiri. Tapi ya sebetulnya nggak ada benar salah ya, hanya pada umumnya Pak Yani. Pada umumnya aja. Iya, iya benar Bu Ma. Jadi kalau kita merancang suatu kurikulum itu memang harus kita apa namanya pikirkan benar apakah ini merupakan satu satu pohon atau mungkin ini dimasukkan ke dalam deskripsi profil gitu ya. Di tempat kami memang kami tidak mengeluarkan area profil lulusan tersendiri terkait dengan warna tadi. Kami mencoba menginsertkan ke deskripsi dari masing-masing profil yang sudah ada di Oke, apa namanya bisa di ya. SNDP tersebut. Nah, seperti itu. Jadi Oke. kalau ditanya ini warna kulitnya apa gitu sudah ada di sana gitu kan. Nah, ini keunggulannya apa? Kami keunggulannya di sini karena nanti kami Ya, berkaitan kontennya saja di sana. Ah, ya. ini ada yang bertanya nih, Dokter Umar di Dokter Swasti. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana merangkul dosen klinik rumah sakit Oke. pendidikan non kampus dan bagaimana agar mereka bisa ikut sana menjaga kurikulum keislaman dan di klinik.
Mungkin Iya. praktisnya di UI seperti apa Iya, gitu. ya, karena ini challenging ya, apalagi kalau kita menggunakan rumah sakit pendidikan ya, kayaknya banyak yang menggunakan rumah sakit, mohon maaf, rumah sakit daerah ya, rumah sakit daerah sebagai ini yang stafnya tentu saja bukan dosen kita gitu ya, yang kemudian kita NID-kan kan, tapi kan awalnya bukan dari ini, mungkin ada yang PNS dan seterusnya. Nah, saya mungkin share pengalaman saja ya, dokter swasta, bukan sebuah ilmu ini ya, tapi share praktek yang kami sampaikan. Jadi memang ketika mendevelop kurikulum itu sudah mulai dilibatkan. Jadi di masing-masing rumah sakit itu gitu ya, kami ada PJ keislaman yang memang dokter tersebut adalah dokter yang hobesnya di situ. Karena memang kami ada stase yang namanya stase ulil albab yang tadi ya terkait materi-materi keislaman gitu ya. Nah, kemudian bagaimana gitu ya? Ya kita PJ-kan beliau gitu ya untuk bagaimana memonitor pelaksanaan mentoring di rumah sakit dan seterusnya gitu ya. Tentunya ada reward juga gitu ya. Nah, kemudian bagaimana monitoringnya gitu ya. Kita mengadakan pertemuan rutin gitu ya. Walaupun mungkin pertemuannya kalau yang secara besar kami setahun sekali gitu ya. Tapi bagaimana value itu gitu ya, beliau merasa memiliki. Nah, kalau dosen yang lain gimana gitu ya? Dosen yang lain ya, maksudnya di luar PJ itu gitu ya, ya pelan-pelan dokter swasta kalau kami gitu ya, karena memang ya tadi ya dengan keberagaman ini ya, keberagaman pemahaman gitu ya, pemahaman keislaman dan juga bagaimana keberagaman dalam mengimplementasikannya ini juga butuh proses. Tapi gambaran umumnya memang perlu ada kontak person dari dosen yang ditunjuk di masing-masing rumah sakit yang memang beliau home base-nya di sana. Mungkin ada pengalaman baik dari Unisula atau yang lain, silakan Mbak Yani. Kalau di Wisla sendiri sebenarnya masih sulit juga untuk bisa menerapkan yang di rumah sakit daerah tersebut. Hanya saja eh, yang biasanya kita tekankan pada saat mereka itu di RSPU-nya kita, jadi di Rumah Sakit Sultan Agung, di mana RSPU-nya kita kan sudah RSPU syariah, sehingga mau tidak mau mereka akan terpapar di sana. Sehingga memang seperti gini, bisnisnya itu mungkin mungkin ya, ini strateginya dari sekian stase itu ada sekian stase mereka di RSPU, sehingga diharapkan mereka itu bisa ibarat gini, serat, eh, materi itu 100 tapi nggak mungkin 100 karena tempatnya juga nggak bisa juga bisa ke sana. Tapi minimal kalau kita menggunakan apa namanya eh, tentang pencapaian kompetensi, maka kita 75% itu gitu kan, setiap anak itu apa namanya ada stase yang ada di tempat kita gitu. Nah, hanya dengan nge-push mereka 75% itu, maka mau tidak mau mereka bisa apa namanya mendapatkan tadi sesuai dengan harapan CPL yang kita inginkan, yang baju luarnya tersebut, itu tentang keislamannya. Itu caranya seperti itu. Jadi memang penekanannya bukan di luar tapi di dalam internal kita, terutama di RSPU-nya kita. Nah, tapi memang sulit kalau kemudian RSPU-nya itu bukan anu ya, bukan milik kita, terus belum ada hari A gitu ya. Itu memang tantangannya luar biasa itu. Mau tidak mau memang tadi Dokter Uma sampaikan bahwa harus ada PJ sendiri gitu ya terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian keislamannya tersebut yang memang ditaruh di sana gitu ya. Biasanya kalau kita ada rumah sakit ada unit khusus ya, unit khusus yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan keislaman. Seperti itu dokter ini di tempatnya kami. Oke. Terima kasih Mbak Yani Hmm. sharing luar biasa. Kalau Unisula kan Iya, rumah sakitnya di sebelahnya ya. Sakit iya, yayasannya, rumah sakit utamanya. Saya mungkin izin sedikit share praktek kami dokter swasta, Bapak Ibu. Kalau tadi selain ada PJ, jadi memang kami sudah membuat tujuan belajar. Ini ada Dokter Diani juga tim kurikulum kami yang luar biasa ya di sini. Bagaimana memang di setiap stase itu gitu ya. eh, Tujuan belajar apa yang akan dicapai gitu ya. Misalnya ini gitu ya. Di ini jadi nanti masing-masing stase itu tuh dokternya ngapain gitu ya. Ini tinggal centang saja gitu ya. Walaupun kadang implementasinya ya belum seperti harapan, tapi paling nggak ada guideline gitu ya. Karena memang kalau nggak ada guideline gitu ya, ini misalnya ya
mendoakan dan mengajarkan pasien, oh ya sudah melakukan DPK-nya, tapi ini memang lebih ke bagaimana tidak langsung oh nilai A, B, C gitu ya. Jadi ini masing-masing stase sudah ada apa yang harus dicapai. Jadi tinggal nanti DPK yang non PJ, Dokdiknis yang non PJ tadi bisa mudah mengimplementasikan gitu ya. Nah, cuman memang ya tadi kendala Bapak Ibu kan ini ya pasti mengalami juga ketika itu adalah rumah sakit daerah yang memang ya kita ibaratnya itu nitip lah gitu ya, karena bukan nggak bangun sendiri gitu ya rumah sakitnya ya memang Ya, banyak sisi-sisi yang masih perlu ditingkatkan tentunya. ya itu tantangan sendiri sih kalau memang kita mau apa namanya menggunakan tadi baju Islamnya kita gitu ya di rumah sakit tertentu. Ya, tapi tetap itu harus ada karena mau tidak mau karena itu salah satu apa ya eh, apa namanya dakwah ya dakwah juga ya mau tidak mau ya kita harus bisa apa mengadakan kegiatan tersebut seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih dari dokter swasta. Eh, apakah ada kurikulum dalam fakulti development program sebagai ulil albab baik untuk dosen kampus maupun dosen klinik PSP? Ya, maksudnya programnya ya, ya tadi Iya, kalau kurikulum pengembangan. development program sebagai ulil albab. Maksudnya ini kayaknya dua pertanyaan berbeda. Ada kurikulum development program. Ada Tadi gitu ya. Fakulti, Jadi, fakulti development. tadi kan kita oh, ini izin. Ya tadi ngomong kan kita langsung Ngomong aja dokter terus. swasta. Langsung aja. izin. Tadi kan kita membicarakan terkait dengan mahasiswanya begitu ya. Ini izin agak melebar nih. Bagaimana dengan Oke. untuk dosennya begitu? Apakah ada program yang reguler begitu untuk menjadikan mereka sebagai karena kan perlu role Ya, model ya juga gitu ya betul ya, dalam ya. nah, Oke, oke. nah itu apakah ada programnya di UI begitu? Oh iya, terima kasih. Nggih. Jadi kalau kami yang diwajibkan mentoring 1 minggu sekali itu tidak hanya mahasiswa dokter swasta, jadi dosen dan tendik gitu ya. Jadi dosen putri ya dengan putri, putra dengan putra gitu ya, yang tendik juga gitu ya. Nah, siapa yang jadi mentor ya sesama kita gitu ya. Ada juga yang dari dosen fakultas lain gitu ya yang membantu gitu ya. Nah, memang ini salah satunya kalau di kami itu ada raport gitu ya. Dosen itu ada namanya nilai kinerja dosen, nilai kinerja mengajar dosen atau nilai kinerja dosen yang terkait kalau di tempat lain mungkin tridharma, kalau kami kan catur dharma. Dharma keempat adalah dakwah gitu ya. Jadi itu menjadi nilai juga dokter swasta gitu ya, bagaimana kewajiban terkait keislaman tadi menjadi bagian dari NKD. Kalau tendiknya, tenaga kependidikannya ada namanya NKTK. Jadi IP ibaratnya IP tendik, IP dosen itu menjadi sasaran mutu dari fakultas dan masing-masing unit gitu. Nah, sekarang ini kami sedang memulai. Jadi misalnya dosen di departemen A ini nggak pernah dakwah nih gitu ya, nggak pernah terkait aktivitas keislamannya gitu. Ya IP-nya kan jelek, jelek gitu ya. Misalnya IP-nya jelek, oh ini berarti kinerja departemen ini perlu ditingkatkan. Atau bisa juga tadi masing-masing person kalau ini kami yang mengumpan balikan kami ada struktur namanya jurusan gitu dokter swasta gitu ya itu yang mengumpan balikan salah satunya nanti ke dosen gitu ya kalau yang tendik itu ke dari Wadek sumber daya karena memang cakupan ranah tugasnya di sana. Jadi memang tadi tidak hanya berhenti di ini di mahasiswa bahkan Budekan Wadek itu juga wajib mentoring 1 minggu sekali dokter swasta gitu. Kalau nggak hadir ini di dicolek sama ibaratnya mualimnya kalau tempat kami ya. Demikian data swasta. Mungkin ada praktek baik dari tempat lain juga gitu ya. Jadi memang value Islam itu ya tidak berhenti kemudian on paper ya, karena memang harus terimplementasi oleh semua orang. Betul. Monggo Bapak Ibu sekalian, jika ada mau sharing atau bertanya terkait dengan integrasi, karena memang bicara integrasi kurikulum ini, terutama keislaman ini memang dari dulu ya, dari awal oke itu saya juga udah lama gitu ya, saya selalu bertanya-tanya nih mau dibawa kemana integrasinya itu, karena
di lapangan itu banyak sekali bentuk integrasinya itu ya. Bisa dari tadi penentuan profil yang sudah disampaikan oleh Dr. Uma gitu ya, atau juga bisa lewat deskripsinya ya, deskripsi dari profil yang ada itu kita insertkan di sana ya. Tapi kalau untuk ke bawah langsung tiba-tiba muncul nilai-nilai Islamnya kelihatannya nggak mungkin deh ya. Jadi Ya, mau tidak mau nggak memang mungkin ya. Harus dari mau atas tidak ya. iya Iya. jadi Dari visi profil misinya dan juga harus bunyi. iya betul sekali Bu Uma. Jadi itu yang nanti Bapak Biska mungkin bisa melihat kembali gitu ya kalau kita memang sepakat bahwa FOKI ini adalah forum kedokteran Islam, maka mau tidak mau di dalam visinya juga adalah berbau-bau nilai-nilai Islam, di mana nanti nilai-nilai Islam yang kita anut ya itu kita serahkan kepada masing-masing institusi gitu ya. Tapi itu bukan merupakan suatu keunggulan, tapi suatu karakter building. Ya, tadi pagi itu sudah ada materian Bu Uma dari Prof Mora sama Prof Titi gitu berkaitan dengan Oh iya. bermain karakter ini gitu ya. Dimana bermain karakter ini nggak mudah untuk menilainya gitu seperti itu, sehingga harus kedepannya juga kemudian tidak ada nanti ujian konten, tapi harusnya tadi menggunakan programmatic assessment semuanya dilihat gitu, nggak satu sisi berkaitan dengan pengetahuan konten tapi juga ternyata sisi yang lain yaitu karakter building di masing-masing institusi juga merupakan menjadi salah satu pertimbangan untuk meluluskan dari institusi tersebut. Seperti itu tadi pagi. Monggo Bapak Ibu sekalian. Sepertinya Izin dok, Oh ya iya, monggo Dr. Risa. Wah, ini pakar juga ini. Dari UIN. bisa. Ini Pak UIN. ini baru belajar, udah lama nggak gabung lagi di forum diskusi. Eh, saya terakhir ikut diskusi tentang kurikulum waktu kita di Bandung ya, waktu tamunya itu tuan rumahnya Unisba. Mungkin waktu itu kan kita sempat berencana akan membuat kayak kurikulum bersama keislaman, FOKI gitu. Mungkin itu bisa jadi satu penciri gitu FK-FK yang bergabung di dalam FOPI ini. Tidak harus semuanya, tapi paling nggak ada sebagian ciri yang bisa diimplementasikan oleh seluruh FK anggota gitu. Jadi nanti yang lain itu yang mungkin belum sempat bikin atau masih mikir-mikir atau bagaimana, itu udah dapat nih. Paling nggak kita punya ciri ini loh yang bersama diimplementasikan di FK-FK yang bergabung di dalam FOPI gitu. Ini terpikir aja sih karena tadi kan udah banyak juga sebetulnya ya praktek baik yang dilakukan. Kenapa tidak kita ATM saja gitu biar lebih mudah buat yang masih merancang. Itu sih yang sempat terlintas Dokter Yani. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Is. Atau emang udah ada Ya, gitu, memang mungkin saya yang kurang update gitu. Mungkin bisa di-share ke yang lain. Iya. iya. Sepertinya memang untuk menyamakan pengelolaan kurikulum yang ada nilai-nilai Islamnya itu memang agak sulit karena tadi SDM di dalamnya juga menjadi pertimbangan. Gitu ya Bu Maya. Jadi ternyata ini tidak bisa kita di sini Ya. karena gini-gini, ya udah kemudian berubahlah gitu ya, bermetamorfosa. Nah ini pada posisi sekarang ini FKUI sudah banyak gitu kan SDM terus pakar-pakarnya di sana, sehingga kupu-kupunya itu mewarnainya itu lebih advance ya. Maka mau tidak mau mungkin yang penting gini, yang penting kita sudah mau untuk memulai ya di dalam kurikulum kita itu menginsertkan nilai Islam. Mengenai kemudian nanti mau bermetamorfosa seperti apa, itu harus ada program atau harus ada pentahapan di sana. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing buatkan suatu timeline gitu ya, atau pentahapan terkait dengan pengembangan kurikulum Islamnya seperti itu. Sehingga nanti direct terakhir itu kita semua di FOKI ini mempunyai satu kurikulum yang itu semakin berwarna itu malah semakin enak gitu ya. Jadi seperti itu ya, lebih senang ketimbang kemudian menjadi satu warna itu, waduh, cepat
kelihatannya gitu ya. Kadang-kadang yang positif di sana kita bisa ambil gitu. Aku nggak bisa seperti itu, tapi saya bisa yang ambil di sana karena sepertinya latar belakangnya sama antara satu dengan yang lain. Yang jelas memang salah satu kuncinya adalah POK itu harus punya ahli kurikulum, konsultan kurikulum, ya, terutama integrasi nilai-nilai Islam, di mana di sana bisa akan ada diskusi-diskusi menarik gitu ya, yang akan memberikan masukan-masukan terkait dengan apa yang terjadi di institusi Bapak sekalian. Karena nggak mungkin kalau kita mengembangkan sendiri. Saya yakin itu nggak mungkin itu ya. Sulit mikir Betul, sendiri Dok. sama mikir orang banyak. Mikir sendiri sama mikir orang banyak itu enak, mikir orang banyak gitu ya. Jadi bebannya itu lebih sedikit gitu ya. Iya, mungkin menambahkan Dokter Yani. Jadi memang dari Iya. Bandung dulu tahun berapa itu sudah lama. Memang ada tindak lanjutnya Dokter Risa. Waktu itu kan yang sudah kami share juga ya ke FKUIN Jakarta. Akhirnya yang dihasilkan kan tadi standar kompetensi dokter muslim gitu ya. Ini yang sudah saya share di grup di chat dokter. Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki bisa ini. Jadi memang akhirnya buatnya guideline. Karena ternyata dari tim yang menyusun itu saja sudah berbagai variasinya luar biasa betul Pak Yani. Karena ini warnanya mau ke ormas Iya. ini. Jadi kita coba Pengalaman ini coba pengalaman yang saya ini. basic, iya basic konsep gitu ya. Nah ini juga tidak harus ada di Written, boleh di hidden kurikulumnya juga boleh dokter gitu ya. Yang ada di standar dokter Muslim ini yang sudah di SK-kan oleh Ketua POKI ini gitu ya. Nanti bisa dilihat kembali. Kira-kira yang belum masuk dalam keseluruhan kita dalam menghasilkan dokter Muslim di FK masing-masing itu apa? Nanti bisa dilihat. Jadi memang bukan mandatori gitu, tapi guideline gitu. Karena tidak diakses secara oleh ini ya asesornya ini kompetensi ini ada enggak ada enggak seperti yang SNPDI ya. Kok beda ini gitu. Apalagi kalau pendirian kan asesor ini banget harus bahasanya ABC-nya sama. Iya. Ya, yang disampaikan Bu Uma benar. Jadi pada saat saya mengupas standar kompetensi dokter muslim itu ya, terutama di apa namanya di ustadz-ustadz di tempat kami itu, ternyata ustadz kami itu paham benar ya terkait dengan CPL-CPL-nya itu, dengan kontennya terutama gitu ya. Karena dia bisa niteni gitu ya. Ini kelihatannya ini bahasanya ini bahasa Ikhwanul Muslimin gitu. Wah, ini bahasanya bahasa Muhammadiyah ini gitu. Jadi sampai segitunya sampai saya, oh gitu ya. Oh berarti ini yang kasih masukan tuh ternyata banyak variasinya, maksudnya banyak apa ya, banyak masukannya gitu. Dan saya anggap ini bagus sekali karena memang tadi Dokter Rumah sampaikan ini bukan mandatori, tapi ini memberikan kemudahan ya, terutama kita nih pengembang kurikulum tentang nilai-nilai Islam terkait dengan tadi pengetahuan atau keterampilan di sana gitu ya, untuk memudahkan saja. Kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkannya di institusinya masing-masing gitu seperti itu ya. Jadi gini, jadi nggak usah dipermasalahkan standar kompetensi dokter muslim ini gitu kan. Kenapa? Karena tadi ini sebagai saja wadah saja untuk memudahkan saja gitu. Jadi jangan sampai ada skeptis gitu misalkan, wah ini dari ini karena kita kan sukanya gitu ya. Ini sukanya gini nih, ini pasti bahasanya ini udah cocok dengan kita gitu. Nah, itu kita apa namanya menjadi satu saja, artinya ini yang kita pakai, kemudian selebihnya bisa dikembangkan di institusi masing-masing seperti itu. Menarik sekali itu Bu. Monggo ada lagi yang bisa didiskusikan di sini, atau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar yang namanya Islamic Worldview gitu ya. Islamic Worldview itu salah satu pendekatan ya untuk integrasi keilmuan, terutama berkaitan dengan pengetahuan ya, fikih-fikih tentang kedokteran biasanya di sini. Dan sudut pandangnya itu memang berbeda kalau kita mau mengocek tentang Islamic worldview nih ya. Itu berapa SKS tok itu ya. Banyak itu SKS-nya itu Islamic worldview. Kita ada 2 SKS di Islamic worldview ya. Dan itu juga beda cara apa namanya mengguide-nya di sana. Saya juga pernah tanya juga gitu ya di Wisim gitu ya terkait dengan ini juga
dan kedokteran Islam itu seperti apa toh implementasinya di sana gitu. Saya tanya di sana pakai yang mana gitu ya, pakai alat tas atau paruki gitu ya untuk integrasinya tentang keilmuannya itu. Dan mereka sepertinya menggunakan eh, Atala ya, yang Islamic worldview tersebut. Oh ya, berarti nanti pendekatannya seperti ini. Nah, itu yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa namanya macam-macam integrasi pengetahuan. Banyak-banyak nanti baca tentang dua tokoh ini, Faruqi sama Atala ini ya, terkait dengan integrasi terutama pengetahuan di dalam kurikulum di Fakultas Kedokteran seperti itu. Ada pertanyaan dari Dokter Iwang ini Pak Yani. Ya, Programmatic Assessment Keislaman. Ya, ini menarik sekali. Iya, nanti mungkin Pak ya, Yani bisa menambahkan ya. Jadi kalau sebetulnya kalau tadi sudah embedded istilahnya sudah sebagai bagian holistik kurikulum kita, ya jadinya sistem penilaiannya pun terintegrasi tidak terpisah dari tujuan belajar yang lain. Nah, mungkin memang maksudnya kita dari awal sudah mendesain ya bahwa ini loh nanti tujuan belajar ini akan diakses dengan ini dan seterusnya. Memang dari awal kita sudah merancang. Jadi perancangannya pun tidak terpisah kalau menurut saya ya gitu ya. Karena memang sebagai bagian dari istilahnya CPL ataupun mungkin nanti tujuan belajar yang harus kita capai itu ya kita mau diakses seperti apa gitu ya. Cuman memang gitu ya. Ada tidak bisa sepenuhnya dengan piramida Miller menurut saya untuk value keislaman itu Pak ya. Tidak tidak iya ada yang benar-benar. bisa ada yang tidak bisa sepenuhnya diakses dengan piramida Miller tadi. Ada yang memang kayak iman gitu ya. Iman mungkin do-nya itu kan kalau di konteks real setting ya mungkin 360 derajat bisa lah gitu ya. Tapi ya memang itu kan Bisa, tidak hanya bisa. sepotong gitu ya. Menilai keimanan Ya, seseorang itu kan tidak bisa disampling gitu ya. Ya, itu yang mungkin ini menarik sekali kalau mau mau diskusi lebih jauh tentang ini. oke. Untuk ini Ah, kalau mau. diteliti. Baik. Terima kasih, Dr. Uma. Bapak Ibu sekalian, eh, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali atau sharing di sini. Baik, eh, Alhamdulillah untuk kegiatan pada hari ini kita sampai di ujung acara webinar ini ya. Dari diskusi yang telah kita ikuti bersama ini, mungkin kami dapat simpulkan bahwa desain kurikulum integrasi nilai Islam dan kedokteran Islam dalam pendidikan kedokteran di era 5.0 ini merupakan langkah strategis ya, yang dilakukan. Dan integrasi ini tidak hanya membekali calon dokter dengan ilmu kedokteran yang mumpuni, tetapi juga dengan akhlak yang mulia, serta kemampuan untuk mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam praktek kedokteran sehari-hari. Beberapa poin penting yang telah disampaikan dari sumber kita, ya, antara yang penting adalah bagaimana kolaborasi ya, antara akademisi, kemudian praktisi, dan ulama ya, menyusun kurikulum yang komprehensif. Dan perlu adanya pendekatan yang fleksibel dan adaptif ya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam tersebut dengan perkembangan teknologi. Serta pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Kami berharap bahwa wawasan yang telah dibagikan pada dalam webinar ini dapat menjadi inspirasi dan panduan bagi kita semua dalam mengembangkan pendidikan kedokteran yang tidak hanya kompetitif di tingkat global, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai keislaman. Terima kasih kepada narasumber Dr. Uma atas kontribusi yang luar biasa ya, dan serta kepada semua peserta yang telah aktif berpartisipasi. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat kita aplikasikan dalam dunia pendidikan dan memberikan manfaat yang luas. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan berlangsungnya acara ini. Ke pasar membeli buah delima, cakep, dibawa pulang dengan sukacita. Webinar kita berakhir dengan sempurna. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat Dokter Iwan. Yang bagus sekali penyampaiannya. Semoga Assalamualaikum bermanfaat. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pamit ya, Dokter Iwan Ya, semuanya. terima Ini kasih. Dokter Isa, Bismillahirrahmanirrahim. iya, bareng-bareng. Bareng-bareng.